Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat, kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-63, bab ghuslid dam, bab mencuci darah ya, karena darah adalah najis. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsani Fatimah an Asma qalat ja'at imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ara'aita ihdana tahidhu fi thawb. Bagaimana menurut engkau tentang salah seorang dari wanita yang dia haid, kemudian haidnya mengenai baju. Kaifa tasna'u? Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Qala tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma wa tandahuhu wa tusalli fihi. Yaitu kau tahuttuhu, yaitu kalau ada haid yang kering yang mengenai baju maka dibersihkan dulu ya, bendanya haid tersebut, darah yang kering tersebut. Tsumma taqrusuhu bil ma, kemudian kau cuci dengan air ya. Setelah kau cuci dengan air menghilangkan najisnya, kemudian tandahu disebutkan oleh para ulama maksudnya dicuci lagi ketiga kali ya. Setelah itu jadi pertama dibersihkan kotorannya, kemudian dikucek, setelah dikucek dibersihkan, setelah hilang semuanya dicuci lagi. Kedua kali dicuci, wa tusalli fihi, kemudian salatlah dengan baju tersebut. Salatlah dengan baju tersebut. Dalam hadis ini Asma berkata, ja'at imra'atun, datang seorang wanita kepada Nabi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wanita tersebut yang datang kepada Nabi dialah Asma sendiri ya. Namun beliau membawakan hadis ini seakan-akan ada seorang wanita dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, padahal dia sendiri yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi dalam beberapa hadis, sahabat menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Dan itu boleh kalau seorang bertanya kepada ustaz, ya tidak perlu dia menyebut dirinya, terutama kalau ada hal yang mungkin malu untuk diucapkan atau berkaitan dengan aibnya, maka dia bilang apa hukum seorang yang begini, tidak perlu dia mengatakan dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan tentang najisnya darah haid. Dan kalau haid mengenai baju maka dibersihkan, dikucek, dan ini menunjukkan najisnya. Ya, tidak cukup cuma dibersihkan aja darahnya, tapi harus dikucek bajunya, dibersihkan. Setelah itu kalaupun masih ada sisa warna enggak ada masalah. Makanya dia mengatakan tsumma wa tusalli fi. Setelah itu salatlah. Yang penting sudah dibersihkan, dikucek, meskipun masih kelihatan warna merah, tidak ada masalah untuk salat di situ, karena itu suatu yang sulit untuk hilangkan. Apalagi zaman dahulu mungkin tidak ada rinso, tidak ada apa, ini cuma cukup air untuk membersihkan, dan tentunya mungkin saja masih tersisa warnanya, mungkin masih tersisa sedikit baunya, tapi itu dimaafkan. Baik, kita akan bahas tentang macam-macam darah dan bagaimana tentang kenajisannya. Darah secara umum ya ada 3. Yang pertama adalah darah hewan yang haram dimakan. Contohnya anjing, B2 ya. Siapa lagi? Binatang buas dan lain-lainnya. Maka ini kata para ulama, darahnya najis banyak maupun sedikit.
Kemudian yang kedua adalah darah, sini darah hewan yang bangkainya suci, seperti dzubab, lalat kalau ada darahnya ya. Contohnya misalnya ikan ya. Ikan ini ya, intinya darahnya suci secara mutlak. Ikan misalnya disembelih ada darahnya ngalir, darahnya tidak ada masalah karena ikan itu bangkainya apa? Bangkainya suci ya. Lalat juga kalau kita terkena darah lalat, kalau ada darahnya maka tidak najis karena darah lalat itu bangkainya tidak najis, tapi jangan dimakan ya. Karena dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi na'i ahadikum", kalau kalian sedang minum tiba-tiba ada lalat jatuh di cangkir kalian, maka falyakmisuhu, maka hendaknya dicelupkan. Bisa jadi lalat tersebut mati. Ya, kalau dia mati terutama airnya panas, dia mati menjadi bangkai dan bangkai tersebut mengenai air tersebut. Keluarkan lalatnya, minum airnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti air tersebut terkena bangkai lalat namun tidak najis. Maka bangkai lalat itu tidak najis. Seandainya dia ada darahnya, Allah alam ada darahnya atau tidak, saya tidak pernah cek juga. Seandainya ada darahnya, maka tidak najis karena bangkainya tidak najis. Paham? Yang ketiga adalah hewan yang halal dimakan. Halal dimakan. Maka ini dimaafkan najis, darah yang mengalir, dama masfuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, au dama masfuhan, darah yang mengalir. Kemudian dimaafkan darah yang tersisa. Misalnya seorang menyembelih ayam, darahnya sudah mengalir, darah mengalir. Kemudian setelah itu masih tersisa darah di badan-badannya, maka itu tidak mengapa. Itu termaafkan, itu bukan darah yang mengalir ya. Bukan darah yang mengalir. Baik, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan darah manusia? Darah manusia. Manusia ini kalau meninggal ya, bangkainya suci atau najis? Kalau mati bangkainya suci atau najis? Suci. Bangkainya apa? Suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yanjus." Seorang mukmin tidaklah najis. Yaitu dia masih hidup atau sudah meninggal, menurut jumhur ulama dia tidak najis ya. Makanya Abu Bakar kemudian mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, kening Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dia tidak mengapa seorang menyentuh mencium seorang mayat sudah meninggal dunia misalnya ya. Karena mayat manusia tidak apa? Tidak najis ya. Sebagian ulama mengatakan najisnya, pendapat yang benar manusia itu tidak najis meskipun sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan darah manusia? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat ya. Pendapat pertama, darah manusia najis. Kecuali sedikit maka dimaafkan. Dimaafkan seperti setetes, dua tetes,
Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Pendapat yang lain, dan ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah manusia ada dua model. Darah manusia dua model. Yang keluar dari sabilain. Maksudnya kubul atau apa? Dubur. Maka ini najis. Najis. Adapun yang keluar selain dari sabilain maka tidak najis, maka tidak najis. Dan ini pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, di antaranya dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya darah manusia yang keluar dari sabilain seperti darah haid, darah istihadhah ya, darah haid, darah istihadhah keluar dari farji wanita ya, maka itu semua najis. Tapi darah yang tidak keluar dari situ, misalnya darah dari wajah, dari hidung, darah dari luka, maka itu tidak najis ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Tidak ada yang menunjukkan kenajisannya. Terus yang kedua, para sahabat terbiasa mereka berperang, sebagaimana pernah kita sampaikan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya mereka terluka dan mereka tetap sholat dalam darah-darah yang mengenai badan mereka. Ya, baju mereka penuh dengan darah, mereka tetap sholat. Kalau jumhur mengatakan dalam darurat, ya, dalam kondisi darurat. Tapi zahirnya tidak. Mereka terbiasa perang dan darah mereka dalam kondisi luka, mereka tetap sholat meskipun darah keluar. Seperti juga kisah Abbad bin Bishr, sudah pernah kita sampaikan juga radhiyallahu anhu. Tatkala dia sholat, kemudian ada yang panah dia, darah mengalir, panah tertancap di tubuhnya, dia terus sholat. Panah kedua, dia masih terus sholat. Panah ketiga, dia terus sholat. Dia tidak ingin menghentikan sholatnya. Kenapa? Karena dia sedang baca surat Al-Kahfi. Ini tidak ingin putus di tengah jalan. Sampai akhirnya terluka dan dia tetap sholat dan tidak mengapa. Kemudian di antara dalil juga hewan kalau dia masih hidup, kata Nabi SAW, kalau dia masih hidup, kemudian seorang lempar misalnya kapak, kemudian memotong badannya, maka badannya jadi mayit. Badannya jadi apa? Jadi mayit, najis. Ya, karena tidak disembelih. Ya, yang tidak najis kalau hewan disembelih, halal dimakan. Tapi kalau dia mati tanpa disembelih, maka dia apa? Najis. Kenapa dikatakan najis? Karena darahnya tertahan. Sumber najis itu karena darah yang tertahan. Darah yang tertahan. Maka hewan kalau ingin dia tidak najis, disembelih. Kalau ada hewan yang mati tidak disembelih, maka dia najis. Atau ada hewan yang terpotong tangannya sementara dia masih hidup, maka tangannya tersebut jadi bangkai, kata Nabi SAW. Adapun manusia, dia meninggal ya, jadi bangkainya tidak najis. Bangkai manusia tidak najis. Kemudian kalau ada terpotong tangan manusia, tangannya pun tidak apa? Tidak najis, masih suci. Nah, kalau begitu darah manusia itu apa? Tidak najis. Paham? Kalau bangkainya tidak najis, berarti yang dalam bangkainya termasuk darahnya tidak najis. Kalau ada manusia terpotong tangannya tidak jadi najis. Demikian juga darah yang ada dalam tangan tersebut juga tidak jadi najis. Ini pendapat yang saya lebih kuatkan. Saya pilih ini pendapat ini, meskipun dia pendapat minoritas ulama. Minoritas ulama bahwasanya darah yang najis hanya yang keluar dari kubul ataupun dubur. Adapun jumhur ulama, ya, 4 mazhab mengatakan darah manusia semuanya najis dan dimaafkan hanya kalau setetes atau 2 tetes atau 3 tetes, ya, itu yang dimaafkan. Damun yasir, darah yang sedikit. Tapi secara umum darah itu hukumnya najis, ya. Dan ini agak repot ya, karena kalau kita bilang darah najis, darah bekam najis ya. Terus transfusi darah juga transfusi apa? Najis, repot ya. Agak repot ya. Terus ya, banyak donor darah, donor najis ya. Tapi intinya saya lebih condong pada pendapat sebagian ulama ya,
Albani, Utsaimin, kemudian Imam Bukhari, kalau tidak salah Syaukani juga saya agak lupa. Sekelompok ulama mengatakan yang najis cuma darah yang keluar dari kubul dan dubur. Wallahu alam bisawab. Baik. Di antara dalil bahwasanya darah yang keluar dari kubul dan dubur najis adalah hadis ini Asma ya, bahwasanya ditanya tentang darah haid, Nabi suruh cuci. Nabi suruh kalau ada mengering darahnya dibersihkan, kemudian dikucek, kemudian setelah itu dicuci lagi. Setelah itu salat enggak apa-apa, tapi Nabi menyuruh mencuci itu menunjukkan darah haid adalah najis. Baik. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubeish. Fatimatu bintu Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata ya Rasulullah inni imra'atun ustahadhu fala athhur. Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang istihadah dan aku tidak pernah suci. Afa ada salat? Apakah aku tinggalkan salat? Dia ada beberapa wanita di zaman Nabi SAW yang terkena darah haid, darah istihadah. Saya lupa ada beberapa, 7 atau lebih daripada itu. Tapi sebagian ulama mengumpulkan nama-nama mereka yang terkena istihadah, yaitu darah haid tidak berhenti. Itu darah keluar dari kemaluan tidak berhenti. Ini imra'atun ustahadhu fala athhur. Aku adalah wanita yang istihadah dan aku tidak suci. Apakah aku tidak salat? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Ya. Artinya tetap salat. Jangan kau tidak salat. Innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Sungguhnya istihadah itu adalah darah yang keluar dari urat, bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is salat. Kalau tiba waktu haidmu selama musim darah keluar tersebut tiba jadwal haidmu maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, kalau sudah lewat jadwal haidmu, faghsili anki dama thumma shalli, maka bersihkanlah darah darimu kemudian salat. Kemudian apa? Salat. Qal wa qala abi, dan berkata bapakku yaitu Urwah bin Zubair, dia menukilkan sabda Nabi, thumma tawadda'i li kulli salatin, maka hendaknya kau berwudu setiap kali salat hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai datang waktu haidmu, jadwal haidmu. Ini wanita disebut dengan wanita istihadah. Ini sudah belum? Kalau sudah tolong dihapus. Apa itu wanita istihadah? Wanita istihadah adalah wanita yang darahnya tidak berhenti-berhenti. Ustaz, kalau dia darahnya keluar sampai 14 hari bagaimana? Bagaimana kalau 15 hari? Ya. Sebenarnya berpendapat bahwasanya haid terpanjang adalah 15 hari. Haid terpanjang adalah 15 hari. Karena pertama asal wanita adalah suci. Asal wanita suci, adapun haid adalah tarik, perkara yang datang. Kalau ternyata seorang haid sampai 20 hari, sucinya cuma 10 hari, berarti asal wanita adalah apa? Haid. Paham? Berarti yang benar bahwasanya haid itu paling maksimal setengah bulan, 15 hari atau 14 hari itu paling maksimal. Agar kita katakan bahwasanya wanita itu apa? Suci. Asalnya suci kemudian datang haid. Kemudian juga Nabi SAW mensifati wanita dengan nisfuddin, setengah agamanya, berarti maksimal setengah agamanya, setengah bulan dia tidak salat, setengah umurnya dia tidak salat. Berarti maksimal wanita itu haid 15 hari. Nah, kalau ada wanita yang darah keluar sampai 20 hari, berarti sejak hari ke-16 dan seterusnya itu adalah darah istihadah, maka tidak dianggap sebagai haid. Maka begitu hari ke-16 maka dia mandi bersih, kemudian dia boleh berhubungan dengan suaminya karena darahnya darah penyakit, darah istihadah bukan darah haid. Kalau darah haid tidak boleh digauli di kemaluan, ya, tetapi
kalau darah istihadhah boleh dan dia berwudu setiap kali hendak salat. Dan dibolehkan bagi wanita yang istihadhah untuk menjamak salat, apalagi darahnya tidak berhenti-berhenti. Sepanjang setahun terus darahnya tidak pernah berhenti, maka dia boleh menjamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya. Boleh. Kalau dia mandi bagus, tetapi hanya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah wudu setiap kali hendak apa? Salat. Wudu setiap kali hendak salat. Baik. Ini bagi ibu-ibu ya, atau bapak-bapak yang istrinya mungkin terkena istihadhah. Jadi darah istihadhah. Wanita istihadhah ya. Ada bagaimana dia menentukan waktu haidnya? Karena darah terus-menerus, sementara di antara darah yang keluar terus-menerus tersebut ada jadwal haidnya. Bagaimana dia menentukan kapan jadwal haidnya, kapan berhentinya? Ya, maka timbul pertanyaan, kapan jadwal haidnya? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tawadda'i li kulli salatin hatta jaa dzalikal waqt. Salat wudulah engkau setiap kali salat sampai datang waktu haidmu. Kalau waktu haidmu berhenti. Sementara dia darah terus keluar, kapan haidnya, kapan enggak haidnya. Kalau wanita normal wajar dia tahu darahnya keluar haid, darahnya berhenti berarti sudah suci. Nah, kalau itu yang istihadhah, darah keluar tidak berhenti-berhenti, ya. Kapan dia tahu darahnya haid atau tidak? Maka saya sampaikan aja pendapat yang kuat ya. Maka yang pertama dia mengenal jadwalnya sebelum terkena penyakit istihadhah. Jadi kalau seorang wanita biasanya dia haid di awal bulan Qamariyah, dia tahu ya. Berarti jadwalnya itu, dia tetapin aja setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 jadwal haid saya. Begitu dia kena penyakit sudah dia tetapkan setiap tanggal 1 tanggal 7 bulan Qamariyah adalah jadwal haidnya. Karena dia sudah punya jadwal yang dia kenali sebelum terkena penyakit istihadhah, maka dia berpegang dengan jadwal haidnya tersebut. Paham? Paham. Antum enggak paham aja, kayak tahu jadwal aja. Yang kedua, jika dia tidak tahu atau lupa jadwalnya, maka dia melakukan tamyiz. At-tamyiz. Maksudnya membedakan antara darah haid dan selain haid. Maksudnya bagaimana? Dia tidak tahu jadwal, dia lihat darah ini kalau haid dia perhatikan, oh darahnya damun aswad, ya, warnanya hitam, ada baunya khusus, lagi berarti saya lagi haid. Kalau sudah berubah darahnya jadi darah biasa, tidak seperti darah haid, maka berarti dia suci. Paham? Tapi ini agak repot, cara ini agak repot. Terkadang lihat ini darah haid, kemudian besok sudah suci, besok lagi sifat darah haid. Ini repot. Tetapi seandainya dia tidak bisa menempuh cara pertama, maka dia tempuh cara kedua. Dia membedakan mana darah haid, kapan bukan darah haid. Kalau ternyata ketiga tidak tahu jadwal sebelumnya dan tidak bisa membedakan, bagaimana caranya? Maka dia mengikuti jadwal kerabatnya. Dia
Dia tidak tahu kapan dia jadwalnya, kapan dia enggak ngerti. Kemudian dia enggak bisa membedakan juga, dia enggak tahu. Kalau enggak tahu gimana? Udah, dia mengikuti jadwal kakaknya misalnya, kakaknya atau adiknya. Kapan kakaknya haid, biasanya berapa hari, ya udah dia ikut aja jadwal apa? Kakaknya atau adiknya. Ada sebagian wanita haidnya 7 hari, ada sebagian wanita haidnya 8 hari. Dan itu biasanya mirip-mirip dengan ibunya, mirip kakaknya. Ada wanita haidnya sampai 9 hari ya. Ada yang 10 hari ya. Kasihan puasanya, suaminya puasa 10 hari. Ada yang haid cuma 5 hari. 5 hari dalam sebulan ya. Baik, ini istihadhah. Wanita istihadhah ya, wanita istihadhah. Wanita istihadhah ya, berwudu setiap kali apa? Kali salat. Adapun mandi boleh, adapun mandi hanya disunahkan. Kemudian dia boleh menjamak. Baik, kita lanjutkan. Bab ghuslil mani wa farkihi wa ghusli ma yusibu minal mar'ah. Bab tentang mencuci air mani atau menggaruknya ya. Jadi kalau mani di kotoran, mani terkena baju, bagaimana caranya ya? Dicuci, bisa juga dikeruk ya. Kalau bahasa kita apa, dikeruk ya. Hadis-hadis banyak ya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Di antaranya hadis qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Amr bin Maimun Al-Jazari an Sulaiman bin Yasar an Aisyah qalat kuntu aksilul janabah min thawbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mencuci janabah dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mencuci bekas janabah, maksudnya mani. Nabi berhubungan dengan istrinya, kemudian terkena baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mencucinya. Fa yakhruju ila salati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, dan masih ada sisa air di bajunya. Artinya masih basah. Cucian air tadi masih basah dan Nabi sudah apa? Salat, tidak tunggu kering. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid qala haddatsana Amr an Sulaiman qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha tahwil qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Amr bin Maimun an Sulaiman bin Yasar qala sa'altu Aisyah 'anil mani yusibu thawb. Aku bertanya kepada Aisyah tentang mani yang mengenai baju. Qalat kuntu aksiluhu min thawbi Rasulullah sallam. Aku pernah mencucinya dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila salati, dan Nabi keluar untuk salat. Wa atharul ghusli fi thawbi buqa'ul ma. Dan masih ada sisa cucian, yaitu warna kering dan basah, yaitu masih ada basahnya di bajunya, dan Nabi sudah salat meskipun belum kering. Ini semua dalil ya, bahwasanya air mani adalah suci, tidak najis. Terlebih lagi datang dalam sebagian riwayat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, atau Aisyah radhiyallahu taala anha ya, kanat taslutul mani min thawbihi bi irqil idkhir. Aisyah pernah membersihkan mani dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batang kayu idkhir. Tsumma yusalli fi. Kemudian Nabi pun salat dengan baju tersebut.
wa tahukkuhu min thawbihi yabisan, dan Aisyah pernah menggaruknya dari mani yang sudah kering. Jadi air mani terkena baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikeringkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, digaruk. Tsumma yusalli fi, tidak dicuci, kemudian Nabi salat di situ dengan baju tersebut. Kemudian juga dalam hadis Aisyah berkata, hadis riwayat Muslim, laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bi dhufri. Sungguh aku melihat diriku, aku menggaruk mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bajunya yang sudah kering dengan kukuku. Jadi mani Nabi dibersihkan oleh Aisyah dengan kuku Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Aisyah dalam hadis yang lain dari Hammam bin Al-Harith, Aisyah ta'ankarat ala dhaifiha ghaslahu thawba faqalat lima afsada alaina thawbana innama kana yakfihi an yafruqahu bi asabihi farubbama faraqtuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabihi. Jadi ada tamu datang ke rumah Aisyah, dia ikut mencuci baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada bekas mani dicuci, ya, gosok-gosok, dikuyak-kuyak. Maka Nabi bilang, Aisyah mengatakan tidak perlu, jangan kau rusak baju kami, tidak perlu. Mungkin baju dulu kalau dikucek-kucek mudah rusak zaman dahulu, ya. Enggak usah dikucek-kucek, cukup giniin. Saya pernah mengkorek mani Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kukuku atau dengan jariku. Ya, ini semua dalil bahwasanya air mani adalah tidak najis. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya, karena kalau air mani itu najis, tidak cukup hanya sekedar dikeruk, harus dicuci. Sebagaimana tadi haid, kita sudah bilang haid, tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma. Kata Nabi, bersihkan dulu bendanya, kemudian digosok dengan apa? Dikucek dengan apa? Air. Karena itu najis. Ya, tidak cukup kalau sudah kering cuma diginiin, tidak boleh. Kalau ada kotoran, misalnya kotoran manusia terkena baju, ya, kotoran anak bayi misalnya kena baju, maka kita tidak, kalau sudah kering tidak cukup menjadi keruk aja, harus dicuci karena itu najis. Tatkala mani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dicuci, tatkala kering hanya dikeruk, itu dalil bahwasanya air mani tidak najis. Sebenarnya membantah, ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, ya, jumhur, ya. Kemudian sebenarnya mengatakan bahwasanya ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maninya tidak najis. Namun dibantah oleh para ulama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam air maninya tadi minal janabah, karena Nabi berhubungan dengan Aisyah. Maka kalau air mani Nabi, jadi mani tersebut yang tertempel di baju bercampur antara maninya Nabi dengan maninya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau seandainya maninya Nabi tidak najis, tentu maninya Aisyah yang apa? Najis. Tapi tatkala tidak dicuci berarti dua-duanya tidak najis, baik mani laki-laki maupun mani apa? Perempuan. Ini menunjukkan bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mani yang dikorek oleh Aisyah itu percampuran antara mani Nabi dengan maninya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Seandainya mani Aisyah itu najis, maka tidak cukup cuma apa? Dikeruk. Paham? Berarti mani manusia itu apa? Suci. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menyebutkan debat antara dua orang, yang satu mengatakan air mani najis, yang satu mengatakan air mani tidak najis. Kalau enggak salah Ibnu Aqil dari mazhab Hambali. Satu mengatakan tidak najis, satu mengatakan najis. Akhirnya ada yang tanya, ente sedang debat apa? Saya ingin mendebat dia, saya ingin jelaskan bahwasanya asal penciptaannya tidak najis, tapi dia ngeyel, dia mengatakan asal penciptaannya apa? Najis. Jadi yang benar air mani tidak najis, ya. Paham? Ya, tapi dicuci lah. Masa dibiarin aja? Ya, dicuci sebagaimana cuci kalau udah kering dikerok enggak apa, tidak. Karena air mani tidak najis. Ini berbeda dengan madhi, berbeda dengan air kencing, berbeda dengan wadi. Coba dihapus. Air yang keluar dari kemaluan. Air namanya mani. Air namanya baul, kencing,
namanya wadi, ada namanya madhi. Air mani adalah mimma mani artinya tertumpahkan, mimma indafik, air yang terpancar tatkala orgasme ya. Yang diikuti dengan futur, yaitu lemas setelah itu ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian madhi, air yang keluar tatkala bersyahwat, akan tetapi tidak terpancar. Kemudian kencing, ma'ruf ya. Wadi adalah air yang keluar setelah kencing. Biasanya agak kental. Lebih kental daripada kencing. Maka ini hukumnya suci. Ini hukumnya najis. Harus dicuci. Adapun ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan najis seperti air kencing. Ada yang mengatakan suci seperti mani. Kenapa? Kata mereka, mani itu terdiri atas madhi plus sperma. Mani adalah kumpulan dari madhi plus sperma. Kalau maninya tidak najis, berarti madhinya juga tidak najis. Karena dalam mani itu ada madhi dan sperma. Madhi pelumas yang keluar muqaddimah sebelum keluar mani, keluar madhi ya. Kemudian kalau terjadi ejakulasi, klimaks atau orgasme akan keluar air mani bersama madhi tersebut. Nah, kalau maninya karena apa? Karena mani itu sama dengan madhi plus apa? Sperma. Kalau maninya suci berarti madhi juga apa? Suci. Kalau madhi najis harusnya mani juga apa? Najis. Ini pendapat segelintir ulama, minoritas ulama, riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga bahwasanya najis mukhaffafah ringan. Cukup dipercikan. Seperti kemarin kita bahas tentang air kencing anak laki-laki. Tidak harus dicuci, tapi dipercikan airnya sudah cukup. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah dan pendapat gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya lebih cenderung pada pendapat yang ini. Bahwasanya madhi adalah air najis tetapi dia najisnya tidak seperti air kencing yang harus dicuci. Dia cukup dipercikan, sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab ya. Apalagi ada seorang seperti Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan, aku adalah seorang yang sering keluar madhi ya. Kalau harus cuci repot. Ada sebagian orang yang mudah tergerak syahwatnya sehingga sering keluar. Kalau harus setiap kali cuci repot ya. Jadi ini khilaf, namun saya lebih cenderung bahwasanya madhi adalah najis namun mukhaffafah. Baik, kita lanjut. Enggak habis-habis ini buku ya. Bab ke-65. Bab idza ghassala al-janabah wa aw ghairaha falam yadhhab atharuh. Bab tentang kalau seorang mencuci mani atau selainnya namun bekasnya tidak hilang. Bagaimana hukumnya? Tidak mengapa ya. Seperti tadi orang mencuci darah haid kemudian masih ada sisanya, yang penting sudah dicuci, meskipun ada warnanya masih ada, baunya masih ada, tetap sudah dianggap bersih ya. Kalau hilang baunya, apalagi zaman dahulu tidak ada rinso, tidak ada deterjen ya.
Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musa bin Ismail Al-Minqari qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Amr bin Maimun qala sami'tu Sulaiman bin Yasar fi thawbi tusibuhul janabah. Qalat Aisyah, aku mendengar Sulaiman bin Yasar tentang baju yang terkena mani, maka Aisyah berkata, kuntu aksiluhu min thawbi Rasulillah. Aku mencuci mani dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakhruju ila salat. Kemudian Nabi salat, wa atharul ghusli fihi buqaul ma, dan masih ada sisa cucian tersebut, ya. Jadi cuma di bagian, tidak semuanya dicuci, bagian yang terkena apa? Mani saja. Ya, tidak dicuci baju tapi bagian. Kemudian Nabi keluar masih ada basah dan Nabi tetap salat, tidak jadi masalah, ya. Meskipun belum kering. Sudah kita sampaikan kemarin, najis atau najis, apalagi bukan najis seperti mani, najis saja kalau dicuci dan belum kering sudah boleh kita pakai, tidak harus kering, enggak ada masalah. Yang penting sudah dicuci. Dan ini dalil bahwasanya wanita zaman dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membantu suaminya dalam kegiatan sehari-hari, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, ya. Ini kebiasaan para sahabiat, seperti kisah Asma binti Abi Bakar bagaimana dia membantu suaminya Zubair bin Awam sampai dia berjalan berkilo-kilo untuk mengurusi kudanya, dikasih makan, ya. Kudanya siapa? Zubair bin Awam, ya. Maka sampai sekarang kita di Indonesia juga wanita biasanya membantu apa? Suaminya, dan itu kembali kepada urf. Wa asyiruna bil ma'ruf, ya. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Yang ma'ruf laki-laki kepada perempuan adalah mencari nafkah buat wanita di zaman sekarang, dan wanita secara urf di Indonesia adalah membantu suami dalam kegiatan sehari-harinya seperti mencuci pakaian, mencuci piring, kemudian mencuci baju. Azan ya? Azan lah. Silakan azan. Hadis berikutnya Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Amr bin Maimun bin Mihran an Sulaiman bin Yasar an Aisyah radhiyallahu anha kanat taghsilul maniyya min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Aisyah radhiyallahu anha mencuci mani baju Nabi dari air maninya, thumma arahu fihi buqatan aw buqan, kemudian ada bekas air cucian tadi dan tidak mengapa, ya. Kita masuk bab berikutnya. Anak enggak tega sama antum, ya. Ya udahlah, ini banyak pertanyaan, kasihan, ya. Maunya sih pertemuan berikutnya sudah selesai buku ini biar habis Ramadan bawa buku baru, ya. Tapi ya enggak bisa dipaksakan, ya. Antum juga hang lama-lama, ya. Baik. Pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya solat di sebelah tiang seperti di Masjid Astra? Hukum solat di antara tiang, baina sawari, di antara tiang-tiang, hukumnya makruh, kecuali kalau padat maka makruh tersebut hilang. Kalau padat sampai di luar-luar maka tidak mengapa solat di antara tiang. Tapi kalau sepi, kosong masjid, maka hindari tiang-tiang tersebut. Jika seorang wanita haid lalu setelah 5 hari yakin bahwa sudah selesai dan sudah mandi wajib dan juga salat, namun tatkala setelah salat ternyata masih ada darah kecoklatan, dan keesokan harinya sudah yakin bersih mandi wajib dan salat, ternyata masih ada lagi flek kecoklatan. Kalau seorang wanita sudah tahu jadwalnya 5 hari misalnya, dan setiap 5 hari biasanya jadwalnya demikian, dan setelah 5 hari keluar qasatul baydha, yaitu cairan bening putih, ya, cairan bening yang menunjukkan dia sudah bersih, maka apa yang keluar setelah itu adalah kudrah, ada sufra, ada kekuning-kuningan, ada kecoklat-coklatan, maka tidak dianggap. Yang penting dia sudah keluar cairan bening yang menunjukkan dia sudah bersih. Dia bisa cek dengan tisu, misalnya dia cek kalau sudah waktunya bersih sebagaimana jadwal biasanya, maka berarti dia sudah suci. Tapi kalau jadwalnya biasanya 7 hari, kemudian 5 hari sepertinya sudah bersih, ya itu berarti belum, karena dia tahu jadwalnya biasa berapa? 7 hari. Jadi kalau dia sudah tahu jadwalnya memang sudah waktunya bersih dan sudah keluar cairan bening, setelah itu keluar bercak-bercak, maka tidak pengaruh, dia masih dalam kondisi suci. Ustaz, bagaimana jika haid setelah sudah berhenti, lalu kita melakukan hubungan, tapi malah keluar lagi darahnya, padahal seharian darahnya sudah tidak keluar? Ini kembali lagi, apakah dia sudah suci belum? Kalau dia sudah suci, ya, jangan-jangan belum waktunya suci. Suaminya sudah maksa-maksa, akhirnya dia terpaksa, atau tidak terpaksa, memang juga
ya pingin melayani suaminya. Jadi kalau sudah waktunya suci, ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau belum waktunya suci, kemudian dia melakukan, maka salah. Terkadang di tengah-tengah darah haid, misalnya dia haid 7 hari, hari ketiga terkadang bersih, tapi dia tahu itu belum waktunya bersih. Bersihnya tersebut bukan berarti dia sudah suci, belum, karena dia tahu jadwal haidnya berapa? 7 hari. Kalau ternyata sudah 7 hari jadwalnya, kemudian suci, kemudian dia bergaul dengan istrinya, ternyata darahnya masih keluar dan bukan bercak-bercak lagi, keluar darah, berarti dia masih belum apa? Suci. Ya. Berarti masih ada 1 hari lagi, dia salah hitung misalnya. Tetapi itu namanya qadarullah ya. Karena hukum asal kalau dia sudah tahu waktunya jadwal selesai, maka hukum asalnya suci. Kalau ternyata keluar darah lagi, yaitu di luar kemampuan dia ya, di luar kemampuan dia. Tapi kalau setelah itu hanya bercak-bercak, maka itu bukan darah haid. Ustaz, ana haid di waktu 7 hari, namun di pertengahan Ramadan ana keluar darah lagi dalam waktu 4 hari. Itu bukan haid, itu bukan haid, itu darah istihadah tadi, keluar di luar jadwal. Ustaz, di tempat kerja ana ada tempat sholat tapi kecil, hanya cukup sekitar 6 orang. Dan terkadang akhwat itu ikut berjamaah, sedangkan di sini enggak ada hijab dan dempet-dempetan. Kalau bisa jangan, maksudnya kasih waktu buat akhwat salat ya. Kalau kasih buat akhwat salat, kita enggak usah dempeti akhwat tersebut ya. Tapi memang kondisinya sangat tidak memungkinkan, harus salat, kalau enggak terlambat dan bagaimana, ya sudah, enggak apa, salat, berusaha ada jarak ya, berusaha ada jarak dan tidak mengapa insyaallah taala ya. Jadi hukum asalnya salat lelaki imam lelaki, kemudian makmum di wanita di belakang. Ini hukum asal. Tapi kalau dalam kondisi terdesak, misalnya wanita di samping lelaki, maka tetap apa? Sah. Meskipun menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sah ya. Apakah hukum wanita hamil muda berangkat haji? Jadwal haji tahun ini. Apa harus berangkat atau mengikhlaskan bayi? Enggak, tanya dokter ya. Kalau bahaya bagi bayinya karena kegiatan melelahkan ya, maka sayang bayinya ya, jangan sampai keguguran. Tapi kalau dokter mengatakan kandungannya kuat sampai di sana, tapi jangan tawaf, dorong, semuanya dorong. Suruh suaminya dorong, sa'i dorong, enak malah kan, dorong terus. Saya pernah haji sama istri saya hamil 3 bulan kalau enggak salah. Saya dorong terus ya, karena mengandung dan tidak apa-apa, alhamdulillah. Sekarang keluar anaknya sudah dia lahir tahun 2008, sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun ya. Jadi kalau memang dokter mengatakan tidak mengapa, dan tadi sang suami yang harus dorong terus tawafnya, sa'inya, lempar jamarotnya, kalau tidak memungkinkan, khawatir keguguran, diwakilkan, tidak ada masalah. Malah lebih enak. Semuanya dilakukan oleh apa? Suami. Biar suami yang capek. Apa fungsinya jadi suami? Ustaz, ana mau tanya bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya dalam rumah sehari-hari. Nabi SAW, istri-istrinya sangat dimuliakan oleh Nabi SAW. Sebutkan Nabi juga membantu, kana fi mihnati ahlihi. Nabi SAW terkadang membantu kegiatan istrinya, ya, membantu kegiatan istrinya. Jadi Nabi membantu istrinya. Jadi istrinya juga kerja, tapi dibantu oleh Nabi SAW. Mungkin dalam urusan rumah tangga. Terkadang Nabi SAW menjahit bajunya sendiri, terkadang perbaiki sendalnya sendiri. Ya. Tapi istrinya juga pengertian tadi. Istrinya mencuci, istrinya melayani Nabi SAW. Ya. Ustaz, bolehkah mengambil kaedah mengambil maslahat lebih besar? Yaitu saya ingin segera menikah untuk menundukkan fitnah syahwat dan pandangan. Namun pernikahan tersebut acara walimahnya tidak sesuai syar'i. Karena saya ingin menjelaskan konsep walimah syar'i keluarga, namun saya masih fakir ilmu. Belum lagi pandangan masyarakat di tempat saya yang belum mengenal walimah syar'i dan nanti dianggap aneh, tidak umum dan lain-lain. Saya ingin segera menikah karena seringkali fitnah syahwat membuat saya futur.
ya udah nikah saja. Ya. Nikah saja. Kalau tidak syar'i bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan, saya maunya begini. Kalau orang tua maksa di luar kemampuan kita, jangan sampai pernikahan kita apa? Gagal. Ya. Mudaratnya lebih besar. Nikah aja tidak ada masalah ya. Ustaz, ana mau tanya, apa benar disunahkan kita sebelum mandi itu harus berwudu dulu, lalu mandi? Jika kita mandi lalu berwudu itu namanya menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita berwudu lalu mandi terus berwudu lagi namanya berlebihan. Mandi junub disunahkan berwudu sebelum mandi junub. Kalau mandi biasa tidak harus berwudu. Kalau mau sholat berwudu. Sudah kita jelaskan mandi biasa tidak menghilangkan hadas, maka harus berwudu. Tapi kalau mandi junub, seorang yang penting tubuhnya basah semuanya sudah sah. Dan disunahkan dia berwudu sebelumnya. Dia bersihkan dulu yang kotor. Kemudian dia berwudu sebagaimana wudu hendak salat, kemudian dia mandi. Mandi dia basahkan kepalanya 3 kali, kemudian dia siramkan kepalanya, kemudian kanan, kemudian kiri. Mandi itu mandi sesuai dengan sunnah. Ya, seandainya dia langsung mandi tanpa berwudu dulu, maka sudah sah, enggak ada masalah, dia langsung boleh salat. Karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak semuanya meninggalkan sunnah berarti menyelisihi. Ini jangan disalahpahami ya. Seorang misalnya dia salat, langsung salat duhur, dia tidak salat qabliyah. Apakah dikatakan dia menyelisihi Nabi? Tidak, karena menyelisihi Nabi itu kesannya buruk. Tapi dikatakan dia tidak menjalankan apa? Sunnah. Tidak semua meninggalkan sunnah dikatakan apa? Menyelisihi. Faham? Biasanya menyelisihi itu meninggalkan sunnah dan datang dengan lawannya, itu baru menyelisihi ya. Ustaz, apa hukumnya memakai aplikasi modifikasi? Apa itu? Aplikasi tidak resmi. Kalau yang jelas itu saya tidak tahu, tapi intinya kalau itu adalah aplikasi yang bajakan, maka tidak boleh. Kalau antum punya barang dibajak orang, antum ridho enggak? Antum enggak ridho. Ustaz, jika pada saat berhubungan pasutri kemudian istri mengeluarkan darah haid, kita berhubungan, apa hukumnya? Karena darah haid keluar di luar perkiraan, jadwal datangnya darah haid. Ya enggak apa-apa, tinggal dicabut, jangan dilanjutkan. Kalau ternyata lagi berhubungan luar darah haid, cabut, sudah berhenti ya. Karena tidak boleh, tapi kita tidak berdosa. Karena waktu kita menghubunginya dia tidak sedang apa? Haid. Tapi kalau sudah selesai baru lihat haid, ya sudah, ya namanya kita enggak tahu ya. Enggak tahu, tidak berdosa karena di luar dari yang kita perkirakan. Hukum asalnya dia suci ya. Tapi kalau pas kita sedang berhubungan ternyata keluar darah haid, maka kita berhenti. Ustaz, apabila saat mendapat rangsangan mengeluarkan air mani sedikit, apa perlu mandi wajib? Air mani kita tahu keluar dengan dafak, yaitu dengan ejakulasi ya. Kalau sampai terjadi ejakulasi, terlihat gerakan air mani tersebut keluar dengan ejakulasi, maka sedikit maupun banyak sama saja ya. Tetapi kalau tidak sampai ejakulasi, hanya sebuah air cairan yang keluar dari kemaluan, maka itu berarti madhi, bukan mani. Tapi kalau kita tahu keluarnya air mani meskipun sedikit dengan ejakulasi, berarti itu adalah mani, maka wajib mandi junub. Ustaz, banyak versi tata cara mandi wajib. Tolong berikan tata cara dan dipraktekkan. Waduh. Dah sederhana aja, mandi junub, ente ke kamar mandi. Terus jangan di masjid, di kamar mandi. Terus ente bersihkan kemaluan yang perlu kalau buang air dulu, bersihkan kubul dan dubur. Setelah bersih, kemudian ente berwudu, bismillah ente berwudu. Berwudu biasa. Ente bisa akhirkan kaki, bisa langsung kaki. Ya, disebutkan Nabi mengakhirkan kaki, cuci kaki belakangan karena kotor, Nabi pindah summa tanaha, Rasulullah pindah ke tempat. Tapi kalau langsung wudu selesai enggak ada masalah, lebih ringan bagi kita. Jadi wudu seperti biasa, setelah berwudu kemudian masukkan air di kepala, digosok-gosok biar kena kulit apa? Kepala, kemudian guyur air di kepala, kemudian guyur ke belakang, kemudian ke kiri. Kemudian sudah selesai. Ya. Kemudian sudah selesai. Mau ketemu istri silakan, mau ketemu suami enggak ada masalah. Baik, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Saya nanti ada pengumuman ya, karena saya pulang dari Makassar hari Selasa. Saya tidak tahu pesawat jam berapa ya. Mudah-mudahan ada pekan depan ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.